sehat semua ya, dan saya berdoa damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua, bapak-bapak dan ibu-ibu di mana saja yang mengikuti kelas dewasa pria wanita senior. Dan kita memasuki pelajaran yang ke-10 berjudul menghasilkan murid yang andal dari Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-4. Dan 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-17. Mari membuka Alkitab kita dari Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 1 sampai 4 dan menyiapkan juga boleh makanan kecil atau minuman. Pagi ini saya menyiapkan minuman air putih buat saya. Kita bisa belajar bersama-sama di firman Tuhan ini. Kisah Para Rasul 16 ayat 1 sampai 4. Saya akan memimpin. Boleh bapak-bapak dan ibu-ibu bersuara ya ketika kita membaca firman Tuhan bersama-sama. Siap Alkitabnya? Baik, mari kita membaca firman Tuhan ini. Paulus datang juga ke Derbe dan ke Listra. Di situ ada seorang murid bernama Timotius. Ibunya adalah seorang Yahudi dan telah menjadi percaya, sedangkan ayahnya seorang Yunani. Timotius ini dikenal baik oleh saudara-saudara di Listra dan di Ikonium, dan Paulus mau supaya dia menyertainya dalam perjalanan. Paulus menyuruh menyunatkan dia karena orang-orang Yahudi di daerah itu, sebab setiap orang tahu bahwa bapaknya adalah orang Yunani. Dalam perjalanan keliling dari kota ke kota, Paulus dan Silas menyampaikan keputusan yang diambil para rasul dan para penatua di Yerusalem dengan pesan supaya jemaat-jemaat menurutinya. Mari kita membuka kitab 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-17. Saya ingin kita membacanya kembali dengan bersuara. Saya menunggu sebentar. 2 Timotius 3 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-17. Sudah? Baik, mari kita membaca bersama-sama. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antiokhia dan di Ikonium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya, sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, hamba berdoa bagi setiap bapak-bapak dan ibu-ibu yang belajar di kelas dewasa pria dan wanita senior. Pelajaran yang ke-10 menghasilkan murid yang andal dari Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 1 sampai dengan ayat 4 dan 2 Timotius pasal 3 ayat 10 sampai dengan 17. Bapa, berikanlah roh-Mu yang kudus supaya kami dapat memahami firman Tuhan, hingga kami dapat menghasilkan murid yang andal atau menghasilkan orang Kristen lain yang andal dalam hidup kami sebagai orang percaya Kristus. Berkatilah kami semua Tuhan, dan biarlah firman-Mu terus mengajar kami untuk melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.
Bisa jadi di antara kita ada yang pernah menjadi guru, pengajar, atau dosen, ya. Dan kita memiliki murid, siswa, ataupun juga mahasiswa yang kita ajar. Bapak Ibu, sebelum kita memasuki pelajaran menghasilkan murid yang andal, saya ingin kita berbicara terlebih dahulu untuk hal yang berhubungan dengan menghasilkan murid. Baik, siapa yang tahu artinya murid? Ya, murid itu berarti seorang yang sedang berguru atau sedang belajar maupun sedang bersekolah. Itu makna dari murid. Murid biasanya mendapatkan banyak kepandaiannya, keterampilannya karena dia mengikuti keteladanan yang diberikan gurunya. Saya berharap setiap guru yang ada itu memberikan keteladanan yang baik. Karena kita mengenal ya, ada istilah pepatah yang mengatakan bahwa murid itu sangat mencontoh gurunya. Guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Artinya apapun yang diperbuat oleh guru itu, murid akan melakukannya. Jadi mari para guru, orang-orang percaya, ya kita sebagai panutan, sebagai pengajar, ya kita harus menyatakan suatu tindakan keteladanan yang positif, yang baik. Seorang guru juga demikian. Dia perlu menyatakan pendidikan dan keteladanan yang baik sehingga menghasilkan murid yang andal atau dapat diandalkan, dipercayai. Ya, itu yang perlu dilakukan oleh seorang guru. Seorang guru perlu memberikan pengajaran bagi muridnya. Sehingga yang pertama, murid mampu merelevansikan segala pengetahuannya dengan keadaan zaman. Jadi kepandaiannya, hikmat dari murid itu dia bisa merelevansinya ya, relevan dengan keadaan sekarang. Dia bisa menjadi terang, memperbaharui keadaan sekarang dengan kepandaian, keterampilan dari murid itu. Yang kedua, seorang guru perlu memberikan pengajaran supaya murid bisa menerima konsep lama dan baru dan dipadukan untuk menjadi lebih baik. Dan kita berdoa ya supaya murid-murid kita jadi orang yang pandai, yang hebat, ya punya inovasi-inovasi baru yang kita harapkan menjadi terang bagi sesama. Yang ketiga, seorang guru itu perlu memberikan pengajaran sehingga murid mampu menerima pengajaran untuk diterapkan. Jadi jangan sampai murid itu menerima pengajaran hanya masuk kuping yang satu lalu keluar dari kuping yang lain, tidak meresap, tidak membuat hidupnya atau dirinya itu ada ilmu pengetahuan itu untuk dilakukan. Nah, guru kita perlu menjadikan diri kita seperti itu supaya bisa menghasilkan murid yang andal. Baik, kita belajar kebenaran yang pertama tentang menghasilkan murid yang andal. Saya ingin kembali mengajak kita melihat dalam Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Menghasilkan murid yang andal itu, guru memiliki hubungan yang akrab dengan muridnya. Kalau kita sebagai orang Kristen, pengajar, orang yang menjadi teladan, itu perlu memiliki hidup yang akrab dengan komunitas kita di dalam gereja, komunitas kita sebagai orang-orang Kristen dimanapun kita berada. Jadilah teladan dan juga milikilah hubungan yang baik dengan orang-orang itu. Nah, Paulus dikatakan oleh firman Tuhan untuk pertama kalinya bertemu dengan Timotius, dan Timotius itu disebut seorang murid ya. Saat Paulus pergi ke Listra, ada beberapa hal dari ayat-ayat ini yang bisa kita lihat berhubungan dengan Timotius. Yang pertama, ibu Timotius itu seorang Yahudi yang merupakan orang percaya Yesus. Jadi ibunya adalah orang Yahudi yang sudah beriman bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya. Sedangkan ayahnya
adalah seorang Yunani. Oke, firman Tuhan tidak berkata apa-apa tentang ayahnya, apakah dia orang percaya atau tidak. Tapi dikatakan bahwa ayahnya adalah seorang Yunani. Jadi kita bayangkan ya istilah zaman sekarang ya, bahwa Timotius ini anak blasteran, campuran dari negara Israel dan negara Yunani ya. Mungkin ada di antara kita yang blasteran ya, saya nggak tahu. Yang kedua, Timotius ini dikenal sebagai pemuda yang baik ya, di Listra atau kampung halamannya, dan juga sampai di Ikonium. Ya bagus ya, dia dikenal baik. Dikenal baik ya, orang tahu siapa dia, juga berarti dia adalah orang yang baik ya, karena dikatakan oleh firman Tuhan tidak ada orang yang mengatakan bahwa Timotius ini adalah pemuda yang tidak benar ya. Dia dikenal baik. Yang ketiga, ketika Paulus melihat Timotius, dia jatuh hati untuk mengangkat Timotius menjadi muridnya. Kadang-kadang di bagian lain Alkitab disebut anak rohaninya, teman seperjuangannya, ya kawan sependeritaan. Ya. Nah, Paulus kemudian ingin supaya Timotius menyertainya dalam pelayanan dan dalam pemberitaan Injil. Dan yang keempat, Timotius disunat agar dapat diterima oleh orang-orang Yahudi. Jadi Paulus sebagai seorang guru, sebagai seorang mentor bagi Timotius, dia melihat alangkah baiknya kalau Timotius itu juga disunat seperti orang-orang Yahudi yang saat itu banyak sekali tempat di mana ada banyak kemungkinan Rasul Paulus akan melayani dan pemberitaan Injil. Dan orang Yahudi itu masih memandang sunat sebagai suatu peraturan keagamaan yang ketat untuk tetap dilakukan. Rupanya Timotius karena ayahnya orang Yunani, sekalipun ibunya orang Yahudi, dia saat itu belum disunat. Dan Paulus ingin supaya Timotius disunat supaya dapat diterima oleh orang-orang Yahudi. Nah, Paulus dia menunjukkan pola seorang guru dalam menjadikan seorang murid yang andal. Artinya andal itu cakap, pandai, dan tangguh. Dan nanti terbukti ya, Timotius menjadi orang yang seperti itu. Ketika dia melayani di Efesus, dia melayani sebagai seorang gembala sidang dan setia dalam pelayanan di tempat itu. Nah, bagaimanakah Paulus menunjukkan pola seorang guru hingga bisa menjadikan seorang murid yang andal? Yang pertama, Paulus itu mengenal akrab Timotius dan keluarganya. Dia tahu ya siapa Timotius, ibunya, ayahnya, bahkan neneknya nanti disebut ya di dalam suratnya kepada Timotius ya. Jadi Paulus mengenal akrab Timotius dan keluarganya. Yang kedua, Paulus itu memahami bahwa Timotius adalah seorang pemuda yang baik, dan hal ini menandakan bahwa Timotius siap untuk dilibatkan dalam melayani dan memberitakan Injil. Jadi seorang guru itu memiliki mata yang tajam ya. Dia tahu muridnya, orang ini baik, orang ini bisa setia di dalam melakukan apa yang dipercayakan kepadanya. Paulus memiliki pola seorang guru. Yang ketiga, Paulus memikirkan relevansi keadaan Timotius dengan menyunatkan dia supaya tidak terhalang dalam pekabaran Injil ataupun pelayanan mereka. Karena dia tahu dia akan ada di sebuah daerah di mana orang-orang masih melihat ya orang Yahudi harus disunat supaya dapat diterima di dalam komunitas mereka. Itulah yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu, bagaimana kita menjadikan keteladanan Rasul Paulus dalam menghasilkan murid yang andal pada masa sekarang ini? Setelah tadi kita mendengar uraian yang saya sampaikan tentang siapa Timotius dan bagaimana Rasul Paulus menunjukkan pola sebagai seorang guru. Yang pertama, coba saya bertanya, bagaimanakah cara seorang guru atau pengajar Alkitab dapat menjalin keakraban dengan murid dan keluarganya? Bagaimanakah kita di dalam gereja? Ya, kita sudah tua ya, sudah lanjut umur. Nah, bagaimana kita sebagai orang yang patut diteladani menjalin akrab dengan orang-orang supaya mereka meniru atau melakukan keteladanan yang kita berikan bagi mereka? Kita bisa mendoakan orang itu ya, pasti
Lalu kita bisa mengadakan banyak percakapan dengan orang itu ya. Dan kita bisa jadi ya kalau mereka mengizinkan kita berkunjung ya di zaman pandemi sekarang, mungkin ya kita perlu buat janji apakah boleh apa tidak ya. Ya setidaknya kita bisa menghubungi ya via telepon ya atau berbicara dengan dia via alat-alat komunikasi yang lainnya. Jadi jalinlah hubungan, ya, jembatan hubungan antara kita dengan orang yang akan kita ajar atau kita berikan teladan. Yang kedua, bagaimana cara kita mengetahui bahwa seorang murid dapat dipercaya untuk memulai pelayanan dan pemberitaan Injil? Paulus matanya dengan tajam melihat Timotius bisa. Ya pasti kita perlu melihat beberapa hal ya dalam diri orang itu. Apakah dia ini memang sudah pasti harus dikenal baik ya, oleh setiap orang. Dan dia pasti harus memiliki hidup rohani yang bertumbuh di dalam Tuhan. Itu salah satu ciri yang bisa kita lihat dengan mata kita dan hati kita ya. Karena kita sudah berdoa, lalu kita melihat bahwa orang ini baik, orang ini bisa dipercaya untuk melakukan pelayanan di gereja, orang ini bisa lebih dipercaya untuk melakukan hal-hal yang besar lainnya. Yang ketiga, bagaimanakah cara kita supaya seorang murid dapat melayani secara relevan sesuai dengan zaman sekarang? Ya kita perlu melihat dan berbicara ya. Kita mungkin orang-orang tua ya mengetahuilah perkembangan zaman ini tidak sehebat anak-anak muda biasanya ya. Tapi kita bisa juga belajar. Lalu kita bisa berbicara dengan setiap anak-anak murid kita atau orang-orang itu tentang keadaan zaman sekarang dan memikirkan bagaimana mereka bisa masuk ke dalamnya. Kebenaran yang kedua tentang menghasilkan murid yang andal. Menghasilkan murid yang andal, guru hidup menjadi teladan dalam iman dan pelayanan. Kita melihat dalam 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-15. Di situ dituliskan oleh Rasul Paulus suratnya kepada Timotius. Dia mengatakan ya bahwa hidupnya itu menjadi teladan. Paulus ini menjadi mentor, menjadi guru, bapak rohani bagi Timotius, dan dia mengatakan, Timotius, lihatlah hidup saya, lihatlah keteladanan saya. Alangkah baiknya kalau bapak-bapak dan ibu-ibu serta saya juga bisa menjadi orang yang seperti itu bagi orang lain, khususnya yang lebih muda, ya, kepada murid-murid kita atau orang-orang yang kita didik. Lihatlah saya, teladanilah saya. Nah, Paulus mengatakan bahwa hidupnya menjadi teladan dalam ajaran. Ajarannya sehat, ajarannya benar ya. Kita kalau mengajar apalagi firman Tuhan harus benar. Untuk memperoleh ajaran yang benar harus belajar, harus punya keyakinan yang kokoh dan kuat di dalam Kristus, dan firman Tuhan ini adalah benar adanya. Kemudian dia berkata, jadilah, lihatlah cara hidup saya, teladanilah cara hidupnya. Kita juga bisa ya berlaku seperti itu pada setiap orang. Lihatlah cara hidup saya, belajarlah dari cara hidup saya. Lalu pendiriannya bukan pendirian yang kaku atau keras, tapi pendiriannya yang kokoh di dalam Injil, yang tidak bisa digoyahkan. Paulus punya pendirian yang kokoh dalam Injil. Dan juga teladan dalam iman, dalam kepercayaannya kepada Yesus, murni. Dan bagaimana Paulus memiliki kesabaran, sekalipun menghadapi penderitaan, aniaya, kemiskinan, kesusahan, ya, kelimpahan, dia tuh sabar ya, dan dia menjadi contoh. Lalu kasihnya baik kepada Tuhan, baik kepada jemaat, kepada banyak orang, dia memiliki kasih yang besar. Dan ketekunannya dalam melakukan pelayanan, ketekunannya dalam melaksanakan imannya kepada Kristus. Yang kedua, Paulus mengatakan, contohlah, teladanilah kesungguhanku dalam pemberitaan Injil dan pelayanan. Kita nggak meragukan pemberitaan Injil Rasul Paulus. Dia melakukan pelayanan pengabaran Injil. Alkitab mencatat ke banyak tempat dalam beberapa kali kesempatan. Dia melakukan hal itu. Dia membawa Titus, dia membawa Timotius, dia membawa Barnabas, Yohanes Markus. Dia berkeliling untuk memberitakan Injil ke banyak tempat. Ya.
Kita juga demikian ya harusnya ya. Kita menjadi contoh teladan dalam memberitakan Injil. Ya mungkin kita udah nggak bisa pergi banyak tempat, tapi kepada setiap orang. Lalu kita beritahu pada orang lain, saya memberitakan Injil pada banyak orang. Yang ketiga, menasihati supaya tetap mempertahankan ajaran kitab suci yang telah menuntun kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Ini perlu sekali. Zaman sekarang ini banyak hal ya. Anak-anak muda itu kita perlu was-was ya, perlu bersikap peduli kepada mereka, karena internet itu banyak sekali memuat berita ajaran. Ada banyak ajaran yang benar dan sehat, ada juga banyak ajaran yang tidak sehat dan tidak benar. Kita perlu memberitahu kepada anak-anak, ayo belajar dari Alkitab, yuk belajar kita bersama-sama memahaminya dengan benar ya, berdasarkan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Jangan sampai mereka belajar ajaran yang sesat. Nah, Paulus menginginkan supaya Timotius mengikuti keteladanan yang sudah ditunjukkannya. Jika Timotius mengikuti keteladanan yang telah diberikan, maka Timotius menjadi murid yang andal, yang cakap, pandai atau tangguh. Kita rindu setiap murid, setiap orang percaya yang kita ajar, yang kita teladani, yang kita mentor, itu menjadi murid yang seperti itu ya. Dia cakap, dia pandai, dia tangguh, andal. Nah, keteladanan kita dalam iman dan pelayanan akan membuat orang lain termotivasi untuk dapat melakukannya juga. Jadi diri kita sendiri ya, jangan cuma bisa mengajar tapi tidak menunjukkan perbuatan. Kita harus bisa mengajar dan melakoninya ya. Ayo, lihat saya bisa memberi ajaran yang baik, saya sudah melakukannya. Saya memberikan tahu kamu untuk membaca Alkitab, saya melakukannya. Saya memberitakan Injil, saya ajarkannya kepada kamu. Jadi mari, perkataan ajaran kita sesuai dengan perbuatan kita. Seseorang yang belum punya banyak pengalaman dan pengetahuan dalam hidup beriman kepada Yesus, perlu mendapatkannya dari orang yang hidup dalam keteladanan iman dan pelayanan. Siapa orang itu? Kita ya, bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah sekian lama ada di dalam Kristus, yang sudah hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Ajarkanlah pada orang-orang lain supaya mereka juga melakukannya. Menarik sekali firman Tuhan yang kita pelajari pada minggu pagi ini, supaya kita bisa menghasilkan murid yang andal atau orang-orang Kristen yang andal, yang kuat, yang pandai, ya, yang tangguh. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu, kebenaran yang ketiga, menghasilkan murid yang andal, kita memberikan kekuatan untuk murid berani melakukan perbuatan baik. 2 Timotius 3 ayat 16-17. Dari 2 Timotius 3 ayat 16, Paulus menyatakan kepada Timotius dan kepada kita sekarang fungsi kitab suci, atau yang kita kenal sekarang dengan sebutan Alkitab dalam bahasa Indonesia ya. Ini ada fungsinya, yaitu untuk mengajar. Mengajar apa? Seluruh hidup manusia yang berkenan kepada Tuhan ada di dalam Alkitab kita. Di luar Alkitab kita tidak ada yang benar ya. Alkitab yang mengajarkan hidup yang benar berkenan di hadapan Tuhan. Kemudian Alkitab dikatakan bisa menyatakan kesalahan. Ketika kita belajar Alkitab ya, kita kadang-kadang membaca ayat-ayat firman Tuhan yang menyentuh kita, yang memberitahu kita, kamu salah loh, karena tidak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Lalu Alkitab bisa mengajar kita untuk memperbaiki kelakuan, apa yang harus kita perbuat sebagai orang percaya Tuhan Yesus. Kemudian juga Alkitab ini bisa digunakan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi Timotius itu sudah punya dasar yang kuat ya, dalam Alkitab, dalam kitab suci, dan dalam ajaran Rasul Paulus tentang Yesus Kristus. Dalam kehidupan keteladanan Rasul Paulus, Timotius sudah melihat. Dan akhirnya Paulus mengatakan, dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk segala perbuatan baik. Artinya Timotius muridnya itu perlu segera melakukan perbuatan baik seperti yang dinyatakan di dalam kitab suci. Paulus mendorong Timotius untuk segera melakukan tindakan, yaitu perbuatan baik. Seorang guru perlu memberikan kekuatan untuk muridnya supaya mereka berani bertindak. Jadi kita nggak hanya, ayo catat,
ayo hafal. Tapi kemudian kita, yuk kalian bertindak, ayo lakukan apa yang sudah dipelajari. Dalam pemuridan begitu ya, kita mengajarkan anak-anak murid kita, mengajarkan yang kita muridkan tentang penginjilan. Kemudian setelah itu, ayo kamu pergi sama saya, kita pergi bersama-sama untuk mencari orang supaya bisa diinjili. Kamu menginjili, saya berdoa. Lalu bagian saya untuk menginjili, kamu berdoa. Dan kemudian mari kita kemudian pisah, kita bisa menginjili satu sama lain di tempat yang berbeda. Jadi berikan keberanian, berikan arahan, berikan teladan, supaya kemudian murid melakukan, hingga dia menjadi murid yang andal, yang pandai, yang cakap, yang tangguh, yang bisa diandalkan. Nah, kita perlu memberikan kekuatan untuk murid, supaya dia bisa melakukan tindakan, dan kita perlu memperlengkapi. Murid yang melakukan perbuatan baik sesuai dengan yang dipelajarinya akan membuat dia menjadi murid yang andal. Bapak-bapak dan ibu-ibu, sampailah kita pada akhir dari pelajaran kita. Saya berdoa, saya berharap kita semua bisa memuridkan, kita bisa menjadikan orang Kristen lain sebagai orang Kristen yang andal atau murid yang andal, sesuai dengan pelajaran yang kita pelajari malam hari ini. Di keluarga kita, bapak-bapak dan ibu-ibu bisa memuridkan anak-anak kalau memang ada satu rumah dengan anak-anak ya, cucu kalau kita memang satu rumah. Atau kita bisa mengajar mereka dengan telepon ya, keluarga kita sendiri ya, menelepon. Kamu sudah lama tidak ke gereja, ayo ke gereja kembali. Kamu baca Alkitab nggak setiap hari? Ayo baca Alkitab setiap hari. Itu termasuk ya salah satu tindakan kita untuk menjadikan keluarga kita murid Yesus yang andal. Ya, kita juga bisa memberikan teladan hidup kita kepada banyak orang seperti firman Tuhan sudah ajarkan pada pagi hari ini. Ingatlah yang pertama, menghasilkan murid yang andal, memiliki hubungan yang akrab dengan mereka. Dengan murid itu, dengan orang yang kita muridkan. Yang kedua, menghasilkan murid yang andal, guru hidup menjadi teladan dalam iman dan dalam pelayanan. Jadikanlah hidup kita teladan yang baik. Yang ketiga, menghasilkan murid yang andal, memberikan kekuatan untuk murid berani melakukan perbuatan baik. Arahkan supaya setiap murid kita melakukan apa yang sudah dipelajari, hingga mereka melakukannya demi kemuliaan Tuhan. Baik bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau ada pertanyaan atau yang ingin didiskusikan, silakan hubungi saya atau hubungi Ibu Arni. Kita bisa berdiskusi bersama tentang pelajaran kita. Sampai bertemu minggu depan, tetaplah setia belajar Alkitab di kelas kita, dan tetaplah setia membaca Alkitab setiap hari dan berdoa. Saya mengasihi bapak-bapak dan ibu-ibu semua dimanapun bapak-bapak dan ibu-ibu berada. Mari kita akan menutup kelas sekolah minggu kita. Bapa dalam surga, terima kasih karena kami boleh belajar Alkitab bersama. Hati kami memiliki kerinduan untuk terus belajar firman-Mu. Dan kami sudah belajar hari ini supaya kami bisa menghasilkan murid yang andal dalam hidup kami sebagai orang percaya Kristus. Kami menjadi teladan, kami menjadi orang yang mendorong supaya orang lain melakukan perbuatan baik. Dan kami memiliki hubungan yang akrab dengan murid kami atau orang yang kami bawa kepada Kristus untuk melakukan perbuatan-perbuatan seperti Tuhan inginkan. Terima kasih Bapak. Hamba berdoa supaya Bapak memberkati setiap bapak-bapak dan ibu-ibu. Berikanlah mereka damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu, perlindungan-Mu, dan setiap bapak-bapak ibu-ibu ini bertumbuh terus di dalam Kristus menjadi kuat. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua.